Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you tonight? Say, apa kabar semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pondok ini sekarang dipimpin generasi yang ke-9, Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Dari mulai muassis generasi pertama yang sudah mendahului kita kirimkan Al-Fatihah. Yang hidup kita bertawasul kepada Allah, mudah-mudahan kiai-kiai kita panjang umur, sehat badan, barokah ilmunya untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'al jannata mathwahum. Yang sudah meninggal dunia, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Adapun para kiai kami, pengayom, pendidik, pelindung, pengajar kami, Allahumma tawil umrahum, matti'na bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Jadikan umur mereka berkah untuk kami, ilmunya sebagai penerang jiwa kami, doanya sebagai pelindung kami, turun sebab rahmat Allah untuk kami semua ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sampai ke pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, dibawa oleh senior saya di Mesir, senior di Sudan, Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Fauzi Tijani, pimpinan pondok pesantren Al-Amin Prenduan. Adik-adik santri yang baru saja diwisuda, wali-wali santri yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, saya amat sangat merasa senang diberikan kesempatan. Saya tidak pernah sekalipun membangunkan adik-adik untuk sholat subuh. Saya tidak pernah mengajarkan satu huruf dari kitab kuning kepada adik-adik. Saya tidak pernah membangunkan untuk tahajud malam. Tapi ketika di hari wisuda, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah. Satu sisi kehormatan, kebahagiaan, tapi di sisi lain kecemasan dan ketakutan. Kenapa Ustaz takut? Karena saya khawatir nanti ketika saya mati, Kiai Abdul Somad bangun masjid yang meresmikan Abdul Somad secara seremonial. Acara wisuda santri, Abdul Somad menyampaikan tausiah secara seremonial. Khawatirnya nanti pas masuk surga, dipersilakan masuk surga secara seremonial. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga betul-betul masuk, khalidina fiha abada insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, Al-Fakir Abdul Somad ingin menyampaikan 5 pesan. Bagaimana kira-kira kalau 5 pesan ini saya sampaikan? Boleh? Bisa diingat? Oh, belum saya sampaikan. Yang pertama, banyak santri ketika sudah diwisuda, sudah tamat dari pondok pesantren, seperti kuda lepas kandang, melompat dari tali ikatan. Yang sebelumnya ketika di pondok bangun tahajud malam, sholat berjamaah, begitu selesai dari pondok
sampai orang tuanya pun heran dan bingung. Ustaz Abdul Somad, ya Ustaz selalu kalau jawab pertanyaan menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Ya, ini anak saya baru pulang dari pondok, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Mau nanya apa Bu? Ini kira-kira mazhabnya mazhab apa? Kenapa? Dia kalau sholat duha itu pakai kunut. Itu tidak ada dalam mazhab apapun. Terus mazhab apa? Itu namanya mazhab subuh kesiangan. Itu tidak akan terjadi pada santri Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Apa kata pepatah? Allah bisa karena biasa. Sudah terbiasa bangun malam. Tapi jangan lupa, membiasakan itu susah, sulit, payah, ribet, jelimet. Tapi menghilangkannya begitu mudah. Bangun tahajud malam, satu pekan, 1 bulan, 1 tahun. Untuk menghilangkannya cukup 1 malam terlambat, malam berikutnya akan hilang. Maka wisuda bukanlah puncak dari pelajaran. Wisuda adalah titik awal dari pengamalan. Boleh untuk update status besok pagi. Jangan berpikir bahwa wisuda adalah puncak segalanya. Wisuda adalah titik awal beramal tanpa pengawasan. Selama ini diawasi senior, diawasi kakak kelas, diawasi ustaz, diawasi kiai. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa mertua. Sudah lama Abdul Somad ceramah, malam ini mejanya 2. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sekedar pantun supaya yang bawa meja jangan grogi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira pesan yang pertama ini supaya tetap beramal dengan amalan-amalan pondok bisa dilaksanakan? Siap? Insya jangan ada dusta di antara kita. Malam ini sudah diwisuda, ijazah sudah diselesaikan, sudah diserahkan, foto bersama. Jangan sampai kebersamaan itu wal awwalu wal akhiru, yang pertama dan terakhir, tapi bersama dalam tahajud malam, walaupun berbeda rumah, walaupun berbeda kampung, berbeda tempat. Justru tamat dari pondok menjadi inspirasi buat orang yang ada di rumah. Bapaknya nggak pernah tahajud, ibunya nggak pernah sholat malam, tapi begitu santri alumni Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah pulang, malam itu mereka semuanya terjaga bangun. Kenapa? Mereka mendengar pintu berbunyi, toilet mengeluarkan air, mendengar suara dari kamar anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka pun mulai mengintip dari kamar. Ternyata TV belum mati. Jangan sampai adik-adik justru malah menjadi legitimasi, menjadi dalil bagi orang di rumah, di kampung. Ingat, santri yang pulang ke rumah semua akan melihat, memperhatikan, dan adik-adik akan menjadi standar bagi orang di rumah dan di kampung. Kamu kenapa sekarang mulai rajin sholat? Kamu kenapa sekarang rajin ke masjid? Mohon maaf, itu adik saya baru pulang dari Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Dia rajin sholat tahajud, dia rajin ke masjid. Saya kakaknya, saya mesti ikut, saya mesti malu kalau saya nggak sholat ke masjid. Saya menjaga nama baiknya. Tapi ingat, kalau adik-adik nggak sholat, adik-adik terlambat, adik-adik tidak tahajud malam,
itu juga menjadi pembenaran. Kamu kenapa pakai celana pendek? Kamu kenapa enggak ke masjid? Itu yang taman pesantren aja enggak ke masjid, apalagi saya. Keberadaan adik-adik, apalagi yang perempuan, tamat dari pesantren, pulang ke kampung halaman, jilbabnya jangan sampai terbang, baju panjangnya jangan sampai melayang, jangan sampai pulang ke kampung halaman rambutnya seperti sarang tawon, 3 warna merah kuning kelabu. Itu tidak akan terjadi. Ya Allah, jagalah adik-adik kami yang baru diwisuda ini, ya Allah. Tadi Ustaz ngomong katanya anak pesantren kalau pulang seperti kuda lepas kandang. Iya. Ustaz kok tahu dari mana? Teman-teman saya. Ustaz enggak seperti itu. Dari dulu sudah baik. La tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu suci. Yang mengatakan dirimu suci hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih mulia. Maka itulah ciri pesantren, apalagi alumni dari pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, kalau kamu lalu di taman surga, berhenti, ikut makan, ikut minum, jangan cuma lewat aja. Kata sahabat Nabi, taman surga itu kan di akhirat ya Rasulullah, mana ada taman surga di dunia? Kata Nabi, ada taman surga di dunia. Apa itu? Majalisul zikr, majelis zikir. Di mana majelis zikir? Majelis zikir, majelis ilmu, majelis baca kitab, majelis sholawat. Itulah mengapa di Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah diberi tembok Berlin antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Kenapa? Tidak bercampur, tidak ikhtilat, karena majelis kita bukan majelis lawa, majelis kita bukan majelis sia-sia, majelis kita adalah majelis raudhah, majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat, diisi oleh orang-orang yang baik, bersama orang yang baik, di tempat yang baik, istiqomah menjaga kebaikan sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu siapa? Itu santri Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Masya Allah, so sweet. Itu siapa? Itu alumni Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Itu mau saya jadikan menantu Pak Ustadz. Kenapa? Sedang masjid aja dia jaga, apalagi anak saya. Jangan mau menikah dengan orang yang tidak sholat. Kenapa? Sedang Tuhannya aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah keindahan pondok pesantren. Tanyalah dengan mereka yang sudah tamat dari pondok pesantren. Mereka rindu dibangunkan malam untuk tahajud. Mereka rindu diingatkan untuk membaca Al-Quran. Mereka rindu ketemu dengan Ustadz Abdul Somad. Malam ini datang ke Raudhatul Muta'allimin, tidak merasa sebagai Ustadz penceramah. Hari ini saya merasa seperti santri yang pulang ke pesantren. Ini umur kita beda-beda tipis aja nih sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Ustadz Somad ini ngomongnya ke santri, ngomongnya ke alumni pesantren. Ini yang datang kan kami masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya alumni pesantren. Maka bapak bersyukur kepada Allah punya anak pesantren, selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT. Jangan rusak anakmu yang sudah baik dari pesantren. Di pesantren dididik anaknya pakai kain sarung, pakai jubah, celana panjang. Bapaknya di rumah pakai celana pendek, hitam-hitam si tampuk manggis, sudah hitam lututnya bekudis. Jaga bapak, ibu juga begitu.
di pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, anakmu diajarkan jilbabnya panjang, bajunya panjang, sampai di rumah kau cuma pakai baju you can see, kamu can bisa si melihat, kamu bisa melihat ketiak saya, nauzubillah, keceplosan, mohon maaf Pak Kiai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sama-sama kita jaga dari mulai malam, bangun tahajud, biasa mandi malam supaya badan sehat dan segar. Sementara menunggu azan subuh berkumandang, berzikir. Zikir yang pertama istighfar, setelah bersih salawat, setelah bertawassul dengan Nabi, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustadz Abdul Somad malam ini minumannya bukan sembarangan, air jahe. Kenapa? Biar supaya suaranya meledak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak akan bisa minum kalau gelasnya kotor. Gelasnya mesti dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah beristighfar bersih. Ustadz, saya istighfarnya nggak bisa ngikut kayak Ustadz tadi, pakai lagu, pakai irama. Oke, nggak usah pakai lagu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya istighfarnya nggak mau kuat-kuat Pak Ustadz. Kalau gitu nggak usah pakai suara. Mau pakai irama bagus. Saya mau membangunkan bapak saya, bangunkan ibu saya, bangunkan kakak saya, istighfar pakai suara. Astaghfirullah Rabbal baraya. Enggak juga bangun, banting pintunya. Astaghfir. Bukan alumni Raudhatul Muta'allimin, itu namanya alumni banting pintu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tahajud Pak? Kenapa kamu tahajud Bu? Saya malu. Anak saya yang baru pulang dari Raudhatul Muta'allimin itu tahajud malam. Saya gak pernah sama sekali. Ibu sudah lama nikah? Sudah lama Pak Ustadz. Sudah berapa kali dibangunkan suaminya? Tiap malam dibangunkan suami. Ngajak tahajud? Enggak. Ke toilet, dia takut hantu. Betapa indahnya kalian adik-adikku. Kenapa? Yang akan membangunkan kalian nanti adalah pemuda-pemuda surga. Mereka akan mengambil air, memercikan. Wake up my darling, wake up my honey. Pulang ke rumah, tanya tetangga, tanya jiran, tanya kawan, tanya kakak yang sudah menikah, sudah berapa kali dibangunkan suaminya untuk tahajud malam. Jangan tanya ibu, nanti bapakmu malu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai paginya, subuhnya, zuhur. Sekarang anak-anak muda banyak sekali bawa motor, pakai jaket tulisan biker subuhan. Zuhur nggak ke masjid. Pas ditanya kenapa cuma subuh, coba Ustadz baca baik-baik, biker subuhan, zuhur enggak. Kenapa subuh yang diambil? Karena Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku pada waktu awal pagi. Maka ada ungkapan nenek moyang kita di Nusantara, jangan sampai rezeki habis dipatok ayam. Dulu begitu, rezekinya habis dipatok ayam. Sekarang dipatok ayam, diterkam kucing, diambil anjing, habis rezeki semuanya. Makanya orang yang paling awal bangun pagi adalah di pondok pesantren. Di pondok pesantren luar biasa, bangun pagi, dan terakhir tidur malam adalah anak pesantren. Anak pesantren tidurnya malam,
Kenapa? Karena minum kopi, susah tidur. Kenapa tidurnya malam? Murajaah, mengulangi hafalan-hafalan Quran, hafalan nazam, dari mulai nahwu, sharaf, membangkitkan semangat, mengulang, mudzakarah, bahsul masail, membahas berbagai macam permasalahan dunia. Maka ini kebiasaan yang baik-baik, mesti diteruskan, dilanjutkan. Walaupun sudah wisuda, walaupun ijazah sudah dapat, belajar bukan karena ijazah. Coba baca hadis yang dibacakan Kiai tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ijazatan, man salaka tariqan yaltamisu fihi foto-fotoan, man salaka tariqan yaltamisu fihi syuhratan wa viralan wa youtuban, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau mau melihat orang yang sedang berjalan menuju surga, datanglah ke pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Ini mereka semua sedang dalam perjalanan. Makanya nanti kalau ada yang ditanya, mau kemana dek? Menuju surga. Bersama siapa? Yang pasti bukan dengan kamu. Insya Allah bersama kita di Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Amin ya rabbal. Nah, setelah diteruskan kebiasaan-kebiasaan di pondok, tahajud malam, sholat berjamaah, berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua adalah jangan sampai lupa baca murajaah, mengulang hafalan Al-Quran. Semalas-malasnya, sengantuk-ngantuknya, tetap ulang dalam sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pulang semua makmum. Kalau ngulang dalam sholat waktu tahajud, kalau ngulang dalam sholat waktu duha, kalau ngulang murajaah dalam sholat waktu sholat sunat. Tapi kalau jadi imam, idza amma ahadukum falyukhaffif, ringankan bacaan, karena di belakang ada ibu tua, di belakang ada anak kecil, di belakang ada musafir yang akan berangkat. Jadi imam di masjid airport, rakaat pertama Al-Kahfi, semua penumpang delay. Ini orang beda antara sholat sendiri dengan sholat ramai. Kalau pas sholat sendiri, iftitah, fatihah, ayat satu nafas. Mazhab imam apa ini? Bukan imam Hanafi, bukan imam Maliki, bukan imam Syafi'i, bukan imam Hambali, Imam Valentino Rossi. Tapi pas masuk masjid, tahiyatul masjid, ada yang ngelihat, ada yang ngerekam. Allahu Akbar. Iftitahnya Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsiran. Engkau sesungguhnya sholat di hadapan Allah apa di hadapan netizen? Kenapa tidak kau katakan netizen akbar? Orang dulu sebelum sholat meletakkan sutra. Orang dulu sebelum sholat menetapkan arah kiblat. Orang dulu sebelum sholat melihat aurat. Sekarang sebelum sholat, hai guys, mau tahajud dulu ya. Orang dulu selesai salam zikir, sekarang selesai salam, yang like berapa ya? Maka jangan beramal karena manusia, kau akan kecewa. Beramallah karena Allah, lillahi ta'ala. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ini beramal lillahi ta'ala. Yang paling terkena penyakit
penyakit sum'ah, yang paling terkena penyakit riya yang ceramah. Saya khawatir pahala ceramah saya sudah hilang ini. Yang menghilangkan 3: follower, viewer, dan subscriber. Tapi saya yakin dan percaya para kiai masih mendoakan saya. Insya Allah. Saya yakin juga adik-adik mendoakan saya. Insya Allah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ini hatinya hilang dari sum'ah, daripada riya. Doakan supaya dia beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dari aminnya seperti kurang ikhlas, seperti agak marah. Serba salah memang dengan Ustaz Somad ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai tidak mengulang bacaan Al-Quran. Itulah mengapa kita diajarkan orang tua kita, guru kita, kiai kita, lora kita, ada zikir habis subuh, habis maghrib, habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam, habis subuh awal siang, habis maghrib awal gelap. Apa zikir yang wajib diantaranya? Diantaranya Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 7 ayat ini semalas-malasnya, sengantuk-ngantuknya, selelah-lelahnya jangan sampai tinggal, karena ini adalah wirid. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tidak punya wirid berarti dia King Kong, monyet kekecilan, gede sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semalas-malasnya baca 7. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Semua yang tertutup menjadi terbuka. Rezeki tertutup dibacakan Al-Fatihah terbuka. Otak yang tertutup menghafal dibacakan Al-Fatihah terbuka. Jodoh yang tertutup dibacakan Al-Fatihah terbuka. Yang sudah ada jodoh jangan dibuka lagi. Al-Fatihah. Setelah itu Qul huwallah. Ada seorang sahabat namanya Qatadah bin Nu'man, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijrah. Kata Qatadah bin Nu'man, kalau terdengar suara wi, ada 3 kemungkinan. Yang pertama orang sakit, yang kedua pejabat, yang ketiga Ustaz Somad. Ini Qatadah bin Nu'man, ayatnya dari sejak Isya sampai subuh enggak ganti-ganti. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Isya sampai subuh ayatnya enggak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya itu Qatadah bin Nu'man, dari Isya sampai subuh ayatnya enggak ganti-ganti. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 Qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran. 3 kali baca Qul huwallah seperti khatam Al-Quran. Tapi jangan sampai gara-gara sudah baca 3 lalu nggak buka. Kamu kenapa nggak pernah buka Quran? Kenapa nggak baca Quran? Saya sudah khatam berkali-kali Al-Quran. Baca apa? Qul huwallah 3 kali. Kata siapa? Kata Ustaz Abdul Somad. Sesat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baca Al-Falaq dengan An-Nas. Rambut Nabi dicuri, diikat dengan 11 simpul tali. Wa min syarrin naffatsati fil
uqad, lindungi aku ya Allah dari kejahatan naffathat, muannas salim, perempuan yang suka meniup-niup, fil uqad, meniup di simpul tali. Ambil tali, ikat rambutnya, disimpul, ditiup-tiup. Kenapa pakai kata muannas naffathat? Karena yang suka meniup-niup itu tukang sihir, dan tukang sihir itu kebanyakan perempuan, maka disebut dengan nenek nggak pernah kakek sihir. Kalau mau tahu bahwa tukang sihir itu banyak perempuan, lihatlah dalam Harry Potter. Nenek sihir bawa sapu. Saudara yang dimuliakan Allah, mereka curi rambut Nabi, 11 simpul, turun 11 ayat, membuka 11 simpul sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang ke-11, minal jinnati. Tapi saya kan sudah baik Pak Ustadz, saya nggak ganggu orang, masa saya disantet orang, masa saya disihir orang? Orang kalau nyihir kamu, nyantet kamu bukan karena kamu jahat, bisa juga karena kamu cantik. Disihir orang, adek nikah dengan abang ya, kalian nggak mau nerima, akhirnya cinta ditolak, dukun tuh ngaku. Kamu ngeludah, air ludahmu diambil. Kamu pangkas potong rambut, rambutmu dicuri. Kamu ngupil, upilmu diambil, dibawa ke dukun, dicuri, disantet, disihir. Ketika kamu mau makan mie ayam, nampak wajah dia. Kamu sudah terkena sihir, maka ingat, bacakan 11 ayat. Masih ada, siram kecap. Lalu doa apa yang dibaca? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Amin. Salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca pangkal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah, lakafatahu, cukuplah itu bagi dia malam itu. Apa dia pangkal Al-Baqarah? Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saya terbang dari Pekanbaru Sumatera menuju Jakarta. Di Jakarta transit, terbang lagi melewati Pulau Jawa menuju Pulau Madura. Tapi saya tidak merasa asing di sini. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mentang-mentang tamat pesantren, pulang dari pondok langsung ambil mangga orang. Kalau ditanya, kenapa kamu ambil mangga saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kamu pikir yang punya mangga nggak dengar ceramah Ustaz Somad? Dia ambil batu, dia lempar kamu. Kamu tanya, kenapa kamu lempar saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka amalkan ini. Kalau dibaca surat ini ba'da subuh, dijaga sampai asar. Dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca isya, dijaga sampai subuh. Inilah kekuatan tauhid yang luar biasa. Siapa nama dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia maha hidup, Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup saya? Dia maha mengatur hidup Abdul Somad, Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? Apakah dia lelah? Apakah dia capek? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah dia berkuasa? Apakah dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
adakah yang bisa menolong saya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apakah dia tahu apa isi otak saya? Apakah dia tahu apa isi hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah dia mengatur semua rezeki, jodoh, pertemuan, kematian? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul azim. 7 ayat. Pulang dari pesantren ke rumah, ke kampung, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba ada tetangga yang kesambet. Datang orang tuanya ke rumah dari pesantren. Iya, tolong keluarkan lemari. Bukan, keluarkan apa? Keluarkan jin. Kita nggak bisa ngelak, kita nggak bisa ngomong. Mohon maaf ya, kami di pondok cuman belajar nggak bisa. Tolong keluarkan jin. Mohon maaf, kami di pondok cuman belajar takhrij hadis, bukan takhrijul jin. Nggak bisa ngelak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bacakan 7 ayat tadi, tapi membacakannya mesti dengan suara yang keras ke telinga sebelah kanan. Ustaz tahu dari mana? Pengalaman pribadi, Besti. Saya diminta jadi juri musabaqah tilawatil Quran. Pagi-pagi bos mau sarapan, lewat di depan hotel tempat peserta nginap. Rupanya ada satu yang kerasukan. Panggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya mau lari, kita jaga image. Masa profesor lari? Ustaz Somad, saya pun datang. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kincir. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini banyak sekali air. Ketika saya datang, ternyata yang bacakan ayat Ustaz Somad jinnya nggak keluar. Gimana dia bacakan ayat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pantas jinnya nggak keluar. Saya bacakan ke telinganya sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Langsung dia sadar. Saya nggak tahu dia sadar apa karena terkejut atau wallahu a'lam. Itu sudah saya praktekkan langsung. Dan yang saya bacakan ayat itu qari'ah, peserta musabaqah tilawatil Quran, anak gadis. Selesai dia sembuh, saya yang takut. Biasanya kan kalau kita menyembuhkan orang itu disuruh nikahi yang sembuh. Itu maka saya jadi takut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik nggak bisa ngelak, pulang. Tiba-tiba pulang nanti disuruh baca, coba bacakan ayat ini. Mohon maaf ya Pak, saya spesialis kuntilanak. Kalau genderuwo teman saya. Nggak bisa, kita nggak bisa pilih-pilih hantu. Hantu apapun yang datang, siap. Spesialis hantu. Hubungi nomor kontak berikut. IG khusus Ghostbuster. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupa Al-Qur'an. Jangan sampai tinggalkan Al-Qur'an. Bisa baca, nggak sempat baca dalam sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak bisa di luar sholat, dalam sholat. Nggak bisa dalam sholat, di luar sholat. Sambil jalan. Maka ini adalah mengamalkan yang baik-baik. Apalagi adik-adik sebagian hafal Quran, jangan lupa murajaah. Menghafal Quran kata orang susah, mengulang hafalan Quran murajaah.
Yassarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Al-Quran untuk dizikirkan, untuk diingat. Fahal mim muddakir, jangan sampai kita termasuk orang yang menolak. Mudah-mudahan Al-Quran bersemayam dalam hati kita insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Yang ketiga, jangan sampai lupa ngulang baca kitab. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Madura, bahasa Arab ini khas guys, nggak sama dengan bahasa yang lain. Kalau bahasa Inggris, this is Muhammadun, I see Muhammadun, I am walking with Muhammadun. Muhammadun tidak pernah berubah, seperti tidak berubahnya hubungan kita. Tapi kalau bahasa Arab, dia mengalami perubahan. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu hanya ada dalam bahasa Arab, tidak ada dalam bahasa lain. Bahasa Indonesia, ini Muhammad, saya berjalan dengan Muhammad. Nggak pernah orang, kamu berjalan dengan siapa? Saya berjalan dengan Muhammadin, karena dengan harful jar. Muhammadin majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nggak ada. I'rab, nasab itu hanya ada dalam Arab. Maka ini mesti kita jaga. Dan dia kalau tidak dipelihara lupa. Orang kalau mengerti i'rab, paham nahu, tidak akan bingung. Walaupun seluruh makmum di belakang menyesatkan dia, dia tetap berpegang. Tapi kalau nggak ngerti, semua makmum menyalahkan, dia bingung. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul. Lailatul apa lailatul ya? Bingung. Tapi kalau dia ngerti, dia tidak ragu dengan hafalannya. Hafalan didukung dengan pemahaman. Wa kallamallaha Musa, wa kallamallaha, wa kallamallaha, bertiga kali. Wa kallamallaha fa'ilun marfu'un, wa kallamallahu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Maka yakinkan. Jadi kalau ada yang ngomong anak saya di SMP plus, anak saya di SMA unggulan, pelajarannya cuma 5, bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika, iyalah itu. Tapi di Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, arud qawafi, tajwid, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, gharibul hadis, tafsir. Jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Begitulah hebatnya anak-anak pesantren. Maka mata pelajaran ini, baca kitab semalas-malasnya. Apakah Ustaz Abdul Somad hari ini ada baca? Kan Ustaz nggak bawa buku, kan Ustaz nggak bawa kitab.
Saya nggak bawa kitab, tapi kitab zaman sekarang sudah ada dalam bentuk baru. Apa namanya? PDF. Download. Kitab apapun yang mau dicari di download, baca. Kita baca untuk melatih ketajaman pemahaman. Apapun ilmu sumbernya adalah bahasa Arab. Fikih tetap baca kitab pakai bahasa Arab, dari mulai Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, sampai kepada Al-Ma'alli, Majmu' Syarah Muhazzab, 4 mazhab Bidayatul Mujtahid, sampai modern Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Baca tafsir dari mulai tafsir Al-Kabir Fakhruddin Ar-Razi sampai yang paling kecil Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, tetap pintu masuknya adalah bahasa Arab. Sehebat-hebatnya alumni Amerika, alumni Inggris, ada yang sholat pakai bahasa Inggris. Allahu Akbar. In the name of Allah, most gracious, more merciful. Mana ada? Ada orang baca iftitah sehebat-hebatnya santri Raudatul Muta'allimin, ada yang baca iftitah pakai bahasa Inggris. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Enggak ada. Kita tetap pakai bahasa Arab. Sehebat-hebatnya orang bahasa Inggris, walaupun TOEFL skornya 550, TOEFL, Test of English Foreign Language. Saya tidak menyepelekan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, silakan bahasa Mandarin. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya. Adik-adik hebat bahasa Mandarin, pergi ke Cina, pergi ke Tiongkok, pergi ke sana, aman insyaallah. Gitu orang tuh, ayah kencang-kencang lah, cincang. Gimana kalau kita nggak paham? Silakan belajar bahasa. Utlubil ilma walau bisin, tutuplah ilmu walau ke negeri Cina dulu, karena jauh. Sekarang Cinanya udah datang ke tempat kita. Kita belajar ilmu-ilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyepelekan bahasa. Lalu kenapa Ustaz malam ini ngangkat bahasa Arab? Karena kita belajar bahasa Arab dari mulai makharijul hurufnya, dari mulai bunyinya sampai sakalnya, sampai matnya, panjang pendeknya, maka itu dipraktekkan. Ustaz Somad, saya tamat pondok, Bapak sekarang ngajar. Saya ngajar Pak Ustaz. Santrinya berapa? 1,5. Gimana ceritanya santri Bapak 1,5? Yang pertama, anak saya habis sholat subuh, saya suruh anak saya bacakan tafsir Al-Quranil Azim Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Anak saya. Yang setengah siapa? Istri saya di dapur masak sambil dengar. Istrinya sambil masak. Qala al-Imamu Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Gimana, masih dengar? Masih. Walaupun tidak punya pondok, tapi dia punya santrinya anak dan istrinya, dan mereka pasti patuh dan taat. Karena kalau tidak ikut kajian, putus uang belanja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi adik-adik jadi PNS, jadi pegawai, jadi apapun, jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala tak ada kepala, kalian akan tetap membacakan kitab. Dan ketika nanti kalian pulang, diminta oleh majelis pengajian di kampung, datang Pak RT, Pak RW, datang Pak Kades, Pak Kadus, Bupati, Wali Kota, adik alumni dari Raudatul Muta'allimin Al-Aziziyah, of course, bisa ngajar kajian di kantor kami. Mohon maaf ya Pak, kalau ngajar saya itu nggak bisa 1-2 pertemuan, harus khatam kitab. Kitab apa? Ya paling kecil Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kalau yang lebih besar bisa juga Sahih Bukhari 7.275 hadis. Insya Allah 7 kali pertemuan, 2 gendangnya. Kalau enggak kitab itu selesai, Bapak selesai.
Pak Ustaz Somad itu cuma ceramah aja, nggak ada dia buat pengajian. Ada di masjid musola dekat rumah, setiap Rabu subuh kita baca Riyadhus Shalihin. Untuk pengajian ibu-ibu kita baca At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri yang diringkas khulasa oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai lupa baca kitab. Kalau adik-adik hebat baca kitabnya, nanti ditanya sama malaikat, "Marabbuka?" Tanya balik, "Ma'i'rabuhu." Tapi kan nggak semau kita. Memang kamu siapa nanya-nanya malaikat? Kita tidak pernah diajarkan untuk ngotak-ngatik malaikat, tapi kita berusaha dengan amal soleh kita, dengan keilmuan kita, sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ustaz, saya galau ini, tamat pondok sekarang sedang kuliah di Surabaya, di Ujung Pandang, di Medan, di Makkah, di Madinah. Malam saya nggak bisa tidur Pak Ustaz, terbayang-bayang siang dan malam, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Bagaimana cara melupakan dia Pak Ustaz? Iya, lupakanlah dengan tasrif-tasrifmu itu. Apa yang cocok tasrifnya? Pilih kata-kata yang mematikan. Qatala yaqtulu qatlan, qatilun maqtulun, uqtul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai melupakan ini. Membiasakan diri dengan ibadah terus. Al-Qur'an jangan sampai hilang. Lanjutkan memahami Al-Qur'an dengan membaca tafsir, baca kitab. Penjelasannya hadis, baca kitab. Hukum-hukum fikihnya, baca kitab. Aqidatul Awam, Jala'ul Af'am Syarah Aqidatul Awam, tetap baca kitab. Jam'ul Jawami, baca kitab. Al-Lumah, baca kitab. Tapi kan ada terjemahan Pak Ustaz. Kalau adik-adik sudah terbiasa nanti membaca kitab, penterjemah hanya mampu mewakili 1 dari 10 makna, yang 9 hilang. Sedangkan kalau adik baca dengan kitab, sempurna pemahamannya insya Allah. Kira-kira bisa nanti diteruskan ya, insya Allah. Yang keempat, jangan merasa kau sudah berada di atas awan. Kamu siapa? Saya bangsawan. Siapa itu? Bangsa yang hidup di awan. Kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Jangan pernah merasa diri alim. Kau tetaplah santri. Abdul Somad seorang santri yang sedang berada di tengah santri. Loh, jadi Ustaz masih santri, saya masih santri. Kenapa Ustaz bicara di sini? Kiai yang nyuruh. Maka saya berani ngomong di depan adik sekalian. Anggap saya santri kelas 7. Hubungan kita masih lagi sesama santri. Ustaz Somad itu ngomong aja santri. Tadi protokol pembawa acara menyebut nama dia, Profesor Dr. Abdul Somad. Itu cuman gaya-gayaan aja. Biar supaya orang jangan nyangka kita Ustaz kaleng-kaleng. Perlu dibuatkan CV. Kullu syai'in idza kathura rakhusa. Kalau sudah banyak maka menjadi murah. Salah satu rektor di Yogyakarta tidak mau pakai gelar karena sudah banyak gelar yang palsu. Maka gelar yang paling mulia, yang paling baik adalah gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar di Madinah. Siapa mereka? Radhiyallahu anhum, mereka diridhai Allah. Mudah-mudahan kita semua malam ini diridhai Allah. Ridho Allah turun kepada orang yang rendah hati. Jangan merasa tinggi hati, karena nanti orang jadi sakit hati. Maka pandai-pandai jaga hati. Bawa mobil, bawa motor, gasnya di tangan, remnya di kaki. Tapi nggak pernah kita bawa motor kaki-kaki. Pakai helm di kepala, nggak pernah ditulis Pak Polisi, kepala-kepala. Tapi yang selalu ditulis hati. Jaga, jangan sampai sakit. Jangan sampai orang sakit hati.
Ustaz Abdul Somad itu bicara akhlak, bicara jangan sakit hati, jangan sombong, jangan angkuh. Dia sendiri sombong, dia tadi disambut, dikawal, kayak hebat aja. Saya nggak minta kawal. Lalu kenapa Ustaz dikawal? Nggak tahu. Dari mulai masuk dikawal, saya husnuzan, kiai yang minta tolong kawal Ustaz Somad. Karena orang di pesantren Raudatul Muta'allimin Al-Aziziyah ini sangat cinta ke Ustaz Somad. Nanti kalau mereka menarik tangan Ustaz Somad yang kurus, copot. Itu maka dikawal. Ustaz Abdul Somad mengajarkan jangan angkuh, jangan sombong, jangan takbur, rendah hati, jaga hati. Tapi kenapa tempat dia tinggi? Karena kalau di bawah nggak kelihatan. Karena kamera sudah setel di atas. Saya di mana-mana tausiah itu kamera tiangnya pendek. Di Raudatul Muta'allimin tiang listrik jadi tiang kamera. Luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa diri kita tinggi. Kalau kita merasa diri kita tinggi, jalan kita akan mendongak, hidung kita pesek, hujan gerimis, terjadi kebanjiran. Rendahkan dirimu. Kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa, kau diciptakan dari tanah, kau berjalan di atas tanah. Nanti kau masuk ke lubang tanah dan kau akan dimakan cacing. Sampaikan kepada tetangga, kawan yang sombong, yang angkuh. Kebetulan adik-adik nanti pulang ke kampung, diminta kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan kultum dari alumni pesantren Raudatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Kata sambutan. Di depan ada Pak Kades, Pak RW, Pak RT, Pak Kadus, Pak Camat. Kasih tahu pada mereka semua, kalian dari tanah akan kembali ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Jangan sombong Pak Kades, jangan, cukup dalam hati aja. Ini mentang-mentang baru semangat pulang langsung Pak Kadesnya nanya, ini siapa yang ngajari? Ustaz Somad. Pantas Ustaz sesat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ucapan Ustaz Somad. Kita dari tanah, jalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, mati dimakan cacing tanah. Itu bukan untuk nunjuk orang, tapi untuk menunjuk diri kita sendiri. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'am madhkura, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Pakaian Allah titipkan, jam tangan mereknya aja Casio, dikasih orang. Boleh Ustaz Somad nanya? Boleh. Jawab dengan jujur ya. Yang lahir bawa kartu ATM? Ada? Enggak ada. Yang mati bawa koper? Enggak ada. Lahir enggak bawa apa-apa. Jangankan apa-apa, namamu pun dikasih orang. Nama kita pun dikasih orang. Untung saya dikasih nama Abdul Somad. Coba kalau dikasih Michael. Hai Mike. Nama Michael bagus. Jangan gara-gara tausiah ini untuk disomasi ikatan Michael sedunia untuk saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad, Abdu hamba, Somad Allah, hamba Allah. Jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba uang. Siapa namamu? Abdul Dinar. Siapa namamu? Abdul Dolar. Jadilah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan Abdul Somad. Saudara ini, tunggu, jangan tepuk tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rendahkan hati. Cuman kadang orang kalau sudah merendahkan diri serendah-rendahnya, kita pun bingung. Saya ketemu dengan salah satu sahabat saya, Ustadz di Yogyakarta. Ustadz Abdul Somad. Iya Ustadz, saya ini sangat rendah di hadapan Ustadz. Rendah gimana Pak Ustadz? Saya ini adalah debu yang menempel di tanah di bawah anjing Ashabul Kahfi.
Waduh, gimana lagi saya mau merendah ini? Kalau kita merasa diri kita tinggi, nanti kita nggak dipuji orang, kita marah. Kalau kita merasa diri kita hebat, kita nggak disanjung, dimuliakan orang, wajah kita berubah. Tapi kalau kita sudah merendahkan diri, mau diapa-apakan orang pun kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa. Ustaz Abdul Somad itu cuman sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Inilah Abdul Somad. Nih. Kalau wajah Abdul Somad ini ditutup, diusir sama tukang parkir. Berapa kali saya bawa mobil pakai masker, diusir. Mundur. Saya buka kaca, saya mau di sini Pak. Enggak bisa. Pas saya buka masker, oh iya Ustaz, silakan. Baru sadar kan, Abdul Somad, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Orang bisa membedakanmu hanya sejengkal wajah. Kalau dioperasi wajah plastik face off, kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik juga kalau membangkitkan semangat gitu, yang sampai nanti diminta waktu KKN kuliah kerja nyata di desa, di kampung. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari anak KKN. Assalamualaikum. Jangan bangkitkan semangat. Wah, di depanmu ini nggak ada apa-apanya. Tapi jangan kuat-kuat. Jangan dalam kesempatan ini sebagai mahasiswa KKN saya mau menyatakan bahwa kalian ini satu kampung ini nggak ada apa-apanya. Jangan. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Abdul Somad hanya setumpuk daging yang akan menjadi santapan cacing tanah. Rumahnya rumah kita, yang nyari arsiteknya kita, yang ngatur gambarnya kita. Tapi ketika kita mati jam 8 malam, jenazah kita di ruang tamu atau di kamar? Mati jam 8 malam, jenazah kita di kamar atau di ruang tamu? Di ruang tamu. Baru aja mati, sudah di ruang tamu. Istri di mana? Masuk ke kamar. Kita tinggal di ruang tamu. Akhirnya kita akan kembali menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10. Materi masih ada satu lagi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yang terakhir, yang kelima adalah jangan putuskan tali silaturahmi. 2024 wisuda, siapa dulu yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. 2034 kalian akan datang kembali dalam reuni akbar Raudatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Adik-adik yang sekarang baru tamat pondok, ke depan mereka akan menjadi direktur perusahaan angin topan puting beliung, penakluk badai. Setelah 10 tahun nggak ketemu, kamu di mana sekarang? Saya ya beginilah. Lagi bisnis apa? Ya kecil-kecilan, ada tanam-tanaman. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Masya Allah. Kamu? Saya ekspor impor. Ekspor apa? Ikan. Punya kolam? Punya. Berapa ikannya? Ya 2 ekor. Ikan kok 2 ekor? Memang 2 ekor, tapi 1 ekornya 1 kontainer. Ikan apa? Ikan paus. Mantap. Orang tidak mengukur kita dari berapa ekor, tapi berapa banyak kontribusi kita. Ketika nanti sedang acara reuni Raudatul Muta'allimin, tiba-tiba pentas tenda hampir terbang, datang helikopter. Siapa itu? Itulah adik kelas kita dulu yang ingusnya nggak berhenti meleleh. Rupanya itu tanda-tanda rezeki nggak putus-putus. Jangan sepelekan yang hari ini anak yatim, bapaknya meninggal, kau sangka dia susah melarat. Kita nggak tahu bagaimana kejadian yang akan datang. Adik-adik, jangan sepelekan kawan-kawan. Hidup ini adalah perjuangan, generasi pejuang. Tapi ingat, ada generasi penikmat. Maka bangkitkan semangat. Itulah yang akan membuat adik-adik akan bersama. Ustaz Abdul Somad pulang kuliah, lapar perut, kelihatan ada rumah makan.
Ya mampir ketemu teman. Loh, kita dulu satu pondok. Iya, Masya Allah. Ayo makan. Kami pun makan. Begitu selesai makan, jangan takut, nanti saya bayar, insya Allah. Begitu selesai pas mau bayar, mbak berapa semuanya? Mohon maaf Pak, yang punya rumah makan ini. Ternyata dia yang punya rumah makan. Rumah makannya besar, karyawannya banyak, mobilnya mahal. Saya bisik, sudah berapa banyak tuyulnya? Rezeki tidak bisa diukur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kekuasaan ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau pesan almarhumah ibu saya, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Kalau hari ini bapakmu berada, rumahnya ada, mobilnya ada, jangan terlalu berharap, karena semua bisa menjadi tidak ada. Kalau hari ini kau tidak ada, ayahmu tak ada, ibumu tak ada, hartamu tak ada, jangan putus asa, karena ada dan tiada itu hanya ada pada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya ke teman-teman saya, kawan-kawan saya kuliah dulu, saya tanya, kalian kok baik sama saya? Kau dulu baik, Mat. Dalam hati saya, memang aku baik. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan sepelekan orang. Mentang-mentang kau anak pejabat, duitmu banyak. Hari ini kau anak pejabat, 2 hari lagi kau bisa menjadi anak santapan KPK. Hari ini kau anak penguasa, tapi besok kau bisa berubah menjadi anak rakyat jelata. Hari ini kau anak diplomat, besok jadi kau menjadi anak penjual tomat. Memangnya kalau penjual tomat rendah Pak Ustaz? Tidak. Siapapun bisa hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, dia gantungkan harapan kepada Allah. Jangan gantungkan harapan pada bapakmu, dia akan mati. Jangan gantungkan harapan kepada calon mertuamu, belum pasti. Jangan gantungkan harapan kepada pokok kayu, akan tumbang. Jangan bersandar di gedung yang megah, akan roboh. Bergantunglah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ingat, la haula wala quwata itu keluar setelah usaha dan ikhtiar. La haula wala quwata keluar setelah usaha dan belajar sudah, baca kitab sudah, serius sudah, sukses, berhasil. Orang tanya, rumahmu besar, mobilmu besar, duitmu besar. Jawab, la haula wala quwata illa billah. Itu orang beriman. Ini sekarang banyak orang malas, selonjoran, tidur-tiduran, enggak belajar, enggak baca kitab, enggak baca Quran, enggak ibadah, gagal. Pas ditanya, kenapa kamu gagal? La haula. Bukan ahlus sunnah, ini jabariyah. Bukan ahlus sunnah, ini qadariyah. Bukan ahlus sunnah, ini mu'tazilah. Bukan ahlus sunnah, ini murji'ah. Bukan ahlus sunnah, ini wahabiyah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itulah 5 pesan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad kepada adik-adik yang baru saja diwisuda, kepada adik-adik yang akan diwisuda, kepada adik-adik yang sudah diwisuda, bapak ibu wali muridnya yang berhadir, seluruh masyarakat. Di akhir majelis kita ramai, kita support dakwah. Mari kita support dakwah. Kalau kita bisa menyupport dakwah di kampung halaman kita dengan tenaga kita, dengan suara kita, tidak bisa menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah sama seperti orang berperang. Mana kotak-kotak, kresek-kresek, plastik-plastik, terjunkan ke lapangan. Ini ibu-ibu sudah siap mau menyerahkan rantai, anting, gelang kaki, kartu ATM, semuanya. Takbir! Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi
ahlil badri ya Allah. Nah, itu adik-adik kita yang pakai seragam, itu bawa kotak, tolong ibu isi kotaknya. Yang nggak bawa uang, letakkan di situ cincin, rantai, sepatu, masukkan semua. Bukan mau dibawa Abdul Somad, tidak. Ustaz Abdul Somad tidak akan membawa itu pulang ke Riau. Itu akan digunakan untuk kepentingan dakwah yang ada di sekitar kita, untuk semua kebaikan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena melihat kotak-kotak tadi, banyak hati kita yang mulai tidak normal detak jantungnya. Yang awalnya detaknya normal, begitu melihat kotak, itu maka saya ajak berselawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di akhir majlis saya ucapkan tahniah, ajmal at-tahani wa akmal at-tamanni, ucapan selamat terindah untuk adik-adik yang baru saja diwisuda. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk umat dan bangsa insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.